Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf teman-teman tim PPDB. Kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan sistem PPDB yang dibangun. Jadi pada prinsipnya PPDB atau aplikasi PPDB yang kami susun pada hakikatnya adalah hanya sekedar untuk pencatatan dari sistem PPDB yang ada. Jadi kami hanya mengakomodir bagaimana sistem yang ada, kemudian kami coba pencatatannya. Sehingga apabila mungkin sebelumnya manual, bayangkan saja bahwa ini juga sebenarnya manual, hanya saja ini untuk membantu pendataan atau pencatatan data pendaftar saja. Nah, adapun sebelum menggunakan aplikasi, sebenarnya direkomendasikan untuk membaca atau mempelajari dulu sistem PPDB yang ada di website PPDB itu ya. Di sini ada juknis PPDB tahun 2025-2026. Ini nanti ketika mempelajari ini, insya Allah sistemnya sudah kami coba sesuaikan ya. Sehingga ketika sudah memahami ini, insya Allah untuk memahami aplikasi juga mungkin akan lebih mudah. Nah, pada saat ini saya akan menyampaikan terkait dengan posisi sebagai tim petugas atau panitia atau yang diberikan tugas untuk melaksanakan proses penerimaan pendaftaran. Nah, yang pertama adalah mengisi formulir. Nah, ini untuk yang pertama mengisi formulir ini sebenarnya ditugaskan atau dilakukan oleh siswa yang akan mendaftar. Jadi sampai saat ini sudah banyak yang dilakukan oleh pendaftar sendiri. Namun sebagai panitia atau sebagai tim pelaksana nanti juga bertugas untuk membantu bagi calon pendaftar yang mengalami kesulitan. Nah, jadi pendaftar yang mengalami kesulitan pendaftaran nanti kita bantu. Hanya saja untuk membantu ini belum diperlukan untuk login sebagai panitia atau sebagai admin ya. Karena untuk mengisi formulir ini berada di website halaman utama ya. Ini misalnya ini, tapi bukan alamannya bukan ini ya. Ini karena untuk contoh saja. Jadi untuk mengisi formulir kita contohkan. Formulir yang pertama login password ini biarkan seperti ini nggak apa-apa, ini default ya. Kemudian memilih jalur pendaftaran. Nah, untuk jalur pendaftaran ini sebenarnya ada di juknis ya untuk penjelasannya masing-masing. Yang intinya kalau untuk jalur peminatan, prestasi, dan afirmasi ini tidak memerlukan nilai SKL. Tapi untuk jalur reguler atau seleksi nanti ini memerlukan nilai SKL. Maka logikanya untuk pendaftaran jalur reguler atau seleksi ini bisa dilakukan setelah terbitnya SKL oleh sekolah SMP-nya. Ya. Nah ini makanya misalnya kita pilih peminatan ya, makanya di sini tidak bisa mengisi nilainya. Tapi kalau memilih reguler maka di sini ada kewajiban mengisi nilainya. Nah nanti untuk nilai ini sesuai dengan SKL yang terbit ya. Nah, namun untuk contoh, saya akan contohkan untuk peminatan saja ya, karena peminatan tanpa ini, tanpa nilai SKL. Misalnya contoh saja, Fulan ya, ISE-nya ini 10 digit, sesuai dengan yang ada atau yang dimiliki oleh siswa. Kemudian NIK juga nanti ini memperhatikan kakak ya, kita bisa lihat di kakak. Kemudian jenis kelaminnya dipilih, tempat lahirnya diisi. Kemudian untuk tanggal lahir bisa kita pilih ya. Atau bisa kita ketik juga. Misalnya di 15 ini 2010 misalnya. Atau kalau memilih di sini tahunnya dibelakangkan ya.
Ini pilih agama, kemudian nomor HP dengan kosong, ini diawali dengan kosong. Kemudian email, ini yang harus diperhatikan, email ini sebisa mungkin harus valid. Karena nanti proses pengiriman data formulir dan link-link yang lain itu nanti akan berdasarkan pada akan dikirim melalui email ya. Ini harus valid ya. Ini saya contohkan penyelesaiannya. Kemudian pilih sekolah, cari di sini, misalnya dengan cari apa ya, misalnya Kebumen ya, atau ini misalnya MTS atau SMP atau apa. Nah, namun apabila tidak ada data sekolahnya di sini, itu isikan di bawahnya. Misalnya SMP Negeri 4 Surakarta. Ini kan di sini tidak ada kemudian data. Nah, kemudian alamat sesuai kartu keluarga ya. Ini sesuai kartu keluarga, misalnya Jawa Tengah, Kebumen, contoh aja ya, RT RW misalnya 05, 02, pada pos, contoh aja. Kemudian ini apa memiliki peringkat, prestasi maksudnya. Kemudian data orang tua. Nah, ini nama orang tuanya misalnya Ahmad ya, kerjaannya apa, misalnya nama ibunya, kerjanya. Nah, kemudian di sini untuk pilihan kelas, silakan ditanyakan ke siswa dia minatnya di apa. Nah, di sini ada 3 pilihan. Yang utama, alternatif 1, alternatif 2. Misalnya digital science, ini riset, ini agribisnis misalnya. Nah, sampai di sini kita perhatikan di sini sudah terisi semua, kita coba simpan. Oh, ini berarti kayak gini ada yang belum diisi. Oh, ini asal sekolah ya. Ini tidak ada dalam daftar misalnya, tengah tidak ada. Kita coba simpan. Nah, setelah mengisi formulir akan diarahkan ke halaman untuk download formulir di sini. Nah, maka kita bisa download formulirnya. Meskipun pakai HP nanti ini bisa ya. Nah, nanti juga akan diinformasikan untuk login akun siswanya di sini. Makanya ini sebisa mungkin di-download ke PDF, meskipun kalau emailnya benar, sebenarnya juga di email ada linknya ya untuk mendownload ini. Nah, ini langkah yang pertama yaitu mengisikan formulir. Mengisikan formulir. Nah, kemudian setelah siswa mengisi formulir, ini kita bisa keluar aja ya. Nah, kita coba lihat di sini pendaftar yang tadi kita rekam, Fulan sudah masuk di daftar, ya. Kemudian sekarang langkah yang selanjutnya adalah verifikasi berkas. Jadi setelah siswa melakukan pengisian pendaftaran, kemudian siswa itu mengumpulkan berkas, ini menyampaikan berkas persyaratan kepada panitia atau kepada tim petugas yang diberikan jadwal. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh petugas ini, petugas verifikasi berkas ini, yaitu petugas harus login dulu sebagai di halaman ini ya. Ini alamat utamanya ya, alamat aslinya, tapi saya akan coba login di simulasinya ya. Ini admin. Nanti petugas akan diberikan user oleh admin ya untuk bisa login. Nah, user ini ada 2 macam, ada admin dan ada verifikator. Nah, bedanya kalau admin itu bisa melakukan
penambahan user, bisa melakukan pengumuman, penerimaan, tapi kalau verifikator dia hanya bisa melakukan verifikasi berkas pendaftaran dan bisa memproses daftar ulang saja. Nah, ini saya akan login sebagai ini admin ya. Saya kebetulan loginnya admin. Nah, ini halaman admin. Jadi di sini pada web dashboard juga sudah ada monitoring ya pendaftar-pendaftar yang sudah masuk. Jadi langkah yang harus kita perhatikan sebagai verifikator berkas ini ya. Yang pertama adalah menerima berkas pendaftaran dari calon pendaftar, diterima dulu berkasnya, kemudian kita coba verifikasi melalui menu verifikasi ini. Melalui verifikasi atau lewat sini ya, lewat sini bisa. Nah, kita cari yang tadi Fulan ya namanya ya, kita cari di sini. Kita pencarian di ini cari siswa Fulan. Nah, ini ada monitoringnya, asalnya, jalurnya. Kemudian kita verifikasi, yaitu dengan mengklik tombol verbal di sini. Kita klik tombol verbal. Nah, kita lihat data yang diinput apakah sudah sesuai dengan dokumen yang dikumpulkan. Nah, apabila belum sesuai, di sini masih bisa dilakukan edit oleh petugas. Misalnya NIS ini salah, kita rubah misalnya. Atau nicknya salah, atau nama ayah salah. Nah, di sini petugas bisa melakukan edit data. Atau ketika dilakukan verifikasi, dikonfirmasi, ternyata dilakukan perubahan jalur. Di sini juga tadinya misalnya daftar reguler, ternyata ketika di sini masih ada kuota peminatan dan anaknya betul-betul peminatan, maka di sini kita bisa melakukan perubahan di sini. Nah, kemudian kita juga lihat berkas yang dikumpulkan, misalnya dia bisa mengumpulkan akte, ada KK, ada fotokopi, atau nanti untuk yang reguler ada SKL dan sebagainya. Nah, ketika sudah kita anggap benar, sudah valid, kita klik ya. Di sini kita klik terima pendaftaran. Jadi di sini kita klik terima pendaftaran ya. Nah, setelah diklik terima pendaftaran, maka akan diarahkan ke halaman download bukti pendaftaran. Tunggu. Nah, di sini ini ada bukti pendaftaran. Misal dalam satu halaman ada separuh ya. Nanti dipotong ini. Yang satu untuk pendaftar, yang satu untuk panitia nanti dimasukkan, yang untuk panitia dimasukkan ke berkas pendaftaran, dan juga dicetak formulir pendaftaran yang di halaman 2-nya. Ini juga di print, lalu dimasukkan ke stop map pendaftaran. Nah, setelah itu nanti petugas memberikan arahan, ini di print dulu ya, dipotong yang bukti pendaftarannya, yang satu untuk siswa, yang satu untuk berkas. Kemudian memberikan arahan, kalau sekiranya siswa jalur peminatan atau jalur afirmasi hendak langsung daftar ulang, sini, hendak langsung daftar ulang, maka petugas agar menghubungi admin untuk mengumumkan sehingga bisa langsung diproses daftar ulang. Karena kalau belum dilakukan proses pengumuman, maka proses daftar ulang belum bisa dilakukan. Maka apabila ketika verifikasi berkas ini anak siap untuk langsung daftar ulang, segera petugas menghubungi admin ya. Untuk adminnya sementara ini ada Mas Asep ya, atau nanti mungkin ada Mbak Karmi atau Mbak Rina ya. Nah, kemudian di sini setelah kita lakukan proses itu, kemudian informasikan ke anak ya, ke pendaftar agar memantau pengumuman melalui akun siswa. Ini khususnya nanti untuk yang reguler ya, untuk yang reguler. Nah, setelah eh, dilakukan verifikasi berkas, stop map sudah terisi formulir dan bukti pendaftaran, nanti formulir ini diserahkan ke admin untuk dicetak label stop map.
untuk dicetak label stop map. Untuk saat ini sementara yang bisa mencetak label hanya di printernya Mas Ade ya. Di printernya Mas Ade nanti ini ada cetak. Kita cetak. Nah, di sini ini dia posisi berapa nanti udah saya briefing sih untuk yang bisa nyetak. Misalnya di kantor bisa nyetak. Nah, jadi cari bulan misalnya. Nah, nanti mau cetak label nanti di print untuk ditempel di stop map. Nah, sampai saat ini verifikasi sudah selesai. Jika langsung daftar ulang, ini untuk pengumuman ya, tapi ini hanya ada di akun admin. Kalau di akun verifikator ini nggak ada. Jadi tadi Fulan sudah melakukan verifikasi. Kita coba cek Fulan. Oh, sudah di verifikasi nggak ada karena sudah statusnya dia sudah terverifikasi. Sehingga hanya bisa diumumkan ya, diumumkan. Kita coba lihat jalur peminatan. Ini Fulan sudah verifikasi. Maka kita umumkan. Cara mengumumkannya, kita lihat monitoring di sini bahwa untuk misalnya untuk peminatan dari kuota sekian, ada pendaftar sekian, yang sudah daftar ulang sekian misalnya, berarti masih ada potensi yang jadi diterima sekian misalnya. Nah, maka petugas pengumuman bisa melakukan penerimaan. Kita klik dulu, jalur ini ada monitoring angka 1. Kita klik di sini untuk diumumkan agar daftar ulang tanggal berapa. Tanggal 15 misalnya, kalau di pengumuman itu sampai 18 Juni. Ya, 18 Juni diterima. Nah, kita umumkan. Berhasil diumumkan. Nanti setelah diklik pengumuman, di akun siswa juga akan muncul pengumuman. Statusnya, status pengumumannya. Kemudian setelah diumumkan, siswa bisa melakukan daftar ulang. Jadi setelah dilakukan pengumuman oleh admin, siswa bisa kembali ke petugas daftar ulang. Kita coba klik daftar ulang ya. Ketika anak ini daftar ulang, Fulan ini ya, kita cari Fulan misalnya. Nah ini. Nah, meskipun siswa juga bisa mendownload sendiri persyaratan daftar ulang, yaitu pernyataan yang ditandatangani oleh siswa dan orang tua, panitia atau petugas juga bisa membantu mengeprintkan di sini. Nah, ini printkan, ini profilnya, ini pernyataannya. Ini diprintkan nanti anak tanda tangan sama orang tuanya. Saya kembali ke daftar ulang ya, dari si Fulan. Nah, untuk melakukan daftar ulang, anak tadi mengumpulkan berkas. Nah, sekiranya sudah berkas sudah sesuai, kemudian kita proses daftar ulang. Di sini ya, kita centang yang daftar ulang, kita klik proses daftar ulang. Nah, selesai. Nah, maka si Fulan statusnya akan menjadi sudah daftar ulang. Dan kalau sudah daftar ulang, artinya ini sudah fix menjadi siswa, calon siswa itu ya. Nah, untuk panitia hanya sampai di sini untuk proses penerimaannya. Nah, yang selanjutnya, nah ini untuk pengamanan data. Lakukan download data pendaftar format Excel sebagai cadangan pendaftar. Nah, ini apa fungsinya? Apabila terjadi kendala dalam sistem online, kita tetap bisa nanti alternatif manual, yaitu dengan kita ini di dashboard ya, dashboard, kita ini download secara berkala, secara harian ya. Mungkin setiap hari kita download ini, kita download data Excel. Besok sudah kita download. Nah, ini downloadan ini sudah coba buka semua pendaftar. Nah, ini dari semua ya jalur peminatan sudah per jalur. Nah, ini apabila terjadi kendala dalam sistem online, kita bisa tetap melanjutkan ke proses secara manual gitu ya. Nah, ini mungkin gambaran terkait dengan sistem PPDB pada sistem tahun ini dan juga bagaimana memprosesnya dalam aplikasi PPDB kita. Semoga bermanfaat dan semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam proses penerimaan PPDB di madrasah kita.
Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Untuk selanjutnya nanti kita bisa komunikasi dan koordinasi lebih lanjut untuk hal-hal yang belum jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.